Jadi memang barang yang dipakai oleh Joker ini tidak dibeli oleh Joker sendiri, tetapi dia dapat dari orang lain. Itu pun beli bukan di official store-nya DRL. Ya, bukan di official store-nya DRL atau Athena, tetapi beli di yang katakanlah sebagai orang lain lah, nggak tahu beli di mana begitu, atau mungkin yang beli nama orang lain terus diberikan ke si Joker ini begitu, dan itu pun selisihnya 1 tahun. Itu informasi yang saya dapat begitu. Jadi memang dan di videonya sendiri dia mengatakan, oke saya pakai ini kan begitu. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Bang Firdaus tadi itu, bahwa ini ada, atau Bang Willy juga mengatakan ini memang ada niat nggak benar dari sang Joker itu begitu. Jadi dia membeli produk untuk cenderung menjelekkan ya begitu. Dan siapapun itu, kalau kita sebagai masyarakat memang punya hak atau kewenangan untuk mengecek kalau produk itu dicurigai ada sesuatu ya. Ini pernah dilakukan oleh seorang dokter spesialis kulit ketika mencurigai suatu produk itu mengandung hidroquinone tapi disebarkan secara multi level marketing. Beliau melakukan itu tes ke lab ya kan. Kalau hidroquinone itu kan uji labnya sudah terverifikasi, kemudian dilaporkan ke BPOM, sehingga BPOM itu menyidak ke pabrik atau ke supplier yang dimaksud. Akhirnya supplier itu yang mengimport produk itu dari luar negeri, akhirnya produk itu di-ban dan nggak bisa masuk ke Indonesia. Sementara dalam persidangannya Dr. Reza Gladys, si Joker ini katanya ditanya oleh jaksa, kamu lapor nggak ke BPOM? Lupa begitu. Jadi dia selama ini mereview skincare-nya Dr. Reza itu dia tidak lapor ke BPOM, tetapi dipublish secara tidak benar, yang mana dikatakannya bahan aktifnya itu cuma 0,000, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Dan waktu itu baik Dr. Reza maupun Dr. Gregory yang produknya direview, jadi semua orang Bang Willy ya yang berseberangan dengan berpendapat dengan doktif, antara lain lah Dr. Gregory itu tidak setuju. Awalnya juga membuat sosmed begitu, membuat video, dia nggak setuju caranya Joker ini mereview produk, karena kalau kita mereview suatu produk itu, misalnya produk ini wangi loh, produk ini teksturnya halus loh, produk ini diserap kulit itu bagus, cepat diserap begitu, dengan kulit saya cocok. Nah itu mereview produk, bukan mereview secara hasil laboratorium, apalagi hasil laboratorium yang digunakan itu tidak sesuai. Kemudian si Joker langsung mengancam Dr. Gregory, dan memang benar diuji lab kan si produknya Dr. Gregory, dan dibilang overclaim dengan tuduhan ya senamanya 0,000, padahal si Dr. Gregory langsung mengecek labnya, maklonnya langsung mengecek nggak seperti yang dituduhkan oleh si Joker, dan itu lapor ke BPOM. Tapi BPOM tidak ada tindakan untuk menegur si topeng ini begitu. Ketika si Dr. Gregory mau lapor polisi, sepertinya si si BPOM ini pun seolah-olah memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat keribetan begitu loh. Kalau kamu lapor polisi begini, akhirnya diribet sendiri gitu loh. Akhirnya Dr. Gregory memutuskan untuk tidak lapor polisi hasil dari pencemaran produk yang dilakukan oleh si Joker, seperti itu. Nah, saya melihat ya kan, dan saya mereview ulang ingatan-ingatan saya ya. Jadi ini ada upaya untuk balas dendam.
Begitu, ada upaya balas dendam. Jadi konon itu Dr. Richard Lee itu pernah mereview produk dari salah satu klinik B yang cukup terkenal ya, yang dimiliki dimiliki ya mungkin atau disupervisiin oleh DRO. Itu klinik besar itu menjual produk etiket biru. Dan oleh DRL ini dicek lab kan. Sebenarnya bukan DRL yang mengecek lab. Itu ada perusahaan lain di belakang itu yang mendanai itu. Ada perusahaan lain yang mendanai itu untuk DRL, tapi dia menggunakan DRL untuk speak up begitu. Nah, etiket biru itu yang dimiliki oleh DRO itu dari klinik B itu direview oleh si DRL begitu ya kan. Nah waktu itu kan Richard Lee memang gencar-gencarnya ya mengedukasi tentang merkuri, hidroquinon dan sebagainya. Jujur kami para dokter sebenarnya gregetan gitu dengan DRL karena itu bukan kewenangan seorang dokter begitu ya kan. Tetapi kalau itu ya satu kita waktu itu ya diem aja. Kenapa? Karena dari ID juga nggak ada teguran, dari BPOM juga nggak ada teguran begitu kan. Kemudian ya memang kondisinya kalau memang mengandung merkuri itu kan memang berbahaya untuk masyarakat. Jadi akhirnya kami pun para dokter juga diem aja begitu. Nah kaitannya itu ternyata berselang dengan waktu si DRL ini ditinggalkan lah oleh si bos ini. Ya ditinggalkan oleh si bos ini, kemudian berpindah ke kelompok mereka. Si Topeng ini. Nah, si Topeng itu intinya adalah ATM. Dia mengamati. Jadi si Topeng ini mengamati musuh-musuhnya itu sudah 1 tahun lebih sebelum produk itu dipublish. Begitu. Jadi dia mengamati, dia membeli produk-produknya Dr. Reza Gladys itu sudah 1 tahun sebelumnya. Sebelum dihebohkan September 2024. Gitu. Jadi dia sudah mengamati semua musuh-musuh yang ditarget. Jadi dia ini nggak semua diserang, tapi ada target-target tertentu yang dia ada target-target tertentu yang dia mau serang. Begitu. Kalau target-target lain mungkin ya diminta untuk endorse itu ada MOU untuk endorse sekian ratus juta, sekian miliar begitu. Itu berdasarkan laporan dari salah satu influencer juga begitu. Nah, singkat cerita akhirnya salah satu yang diincar adalah Dr. Reza Gladys dan produk-produknya DRL begitu. Nah dengan DRL ini dia dendam kesumat karena apa? Karena pernah mereview produknya DRO begitu. Itu diucap oleh si Joker begitu. Nah kasus si Joker ini kenapa kok akhirnya saya selama ini saya nggak terlalu menanggapi perbuatan DRL ini, nggak terlalu menanggapi karena ya memang direview merkuri ya kan, hidroquinon begitu kan. Jadi saya nggak terlalu menanggapi karena memang produk berbahaya dan dia tidak menyerang sesama sejawat begitu. Nah pada DRL ini si Joker ini kenapa menjadi perhatian dari teman-teman sejawat ya, karena dia memaki-maki dokter gitu. Jangan dipercaya ya, walaupun ini dokter, dia itu mafia, sindikat, penipu gitu. Itu kan nggak baik. Begitu. Jadi dia menyerang profesi. Begitu. Dokter tapi mafia, dokter tapi penipu, seperti itu. Ya, itu videonya banyak beredar begitu. Nah, itulah yang akhirnya teman-teman mendorong saya yang dianggap ya pernah menjadi ketua kedokteran tingkat di kota di tingkat DKI ya kan, teman-teman minta saya speak up. Ya awalnya saya ngeri juga melihat buzzer-buzzernya kayak seperti itu gitu ya. Akhirnya saya memberanikan karena memang perbuatannya ini sangat melecehkan profesi itu awalnya. Maka video pertama yang saya angkat adalah saya mencari teman-teman senior dulu. Ya senior di bidang kecantikan, saya tanya pendapatnya apa nih. Kita nggak coba membahas terkait
kita angkat Badan POM untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Kewenangannya dalam hal mengawasi setiap peredaran yang ada di produk-produk skincare yang ada di Indonesia khususnya. Nah, lihat nih, ini pernah terjadi kasusnya Doktif sendiri bahwa ada 4 produknya dia yang dicabut izin edarnya. Lalu Doktif mengklarifikasi, ini menurut Doktif ya, katanya NA-nya tidak sesuai, tetapi statementnya beda dari Badan POM. Badan POM bilang apa? Bahwa komposisinya itu tidak sesuai dengan isi kandungan. Dan Dokter Taruna sendiri yang bilang bahwa ini juga bisa berbahaya, bisa menyebabkan alergi dan sebagainya. Banyak nih, makanya kita bisa, ini saya tunjukin ya Bang, kata-kata dari Badan POM Dokter Taruna itu bisa mengkelabui konsumen juga sama. Karena apa? Karena komposisinya tidak sesuai. Itu yang gue baca ya dari berita itu yang gue baca. Nah sekarang kalau memang apa yang digembor-gemborkan Doktif ini adalah untuk kepentingan masyarakat katanya, maka seseorang bisa dihukum atau bisa dipidanakan. Nah sekarang posisi kita balik, Doktif siap nggak mempertanggungjawabkan produknya dengan sadar dia melaporkan diri sendiri aja, Pak, tangkap saya dong Pak, saya ini udah bikin komposisi tidak sesuai dengan isi kandungan kok. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena apa? Karena dia nggak mau juga kan bisa dipidana. Nah, Badan POM di sini selain dia memberikan sanksi administratif, ada yang namanya tindakan dari Badan POM, yaitu pembinaan terhadap penjual produk skincare. Pertanyaan gua, kenapa nggak coba itu aja yang tegakkan? Kenapa nggak itu pembinaan terhadap si pelaku-pelaku usaha dari skincare ini? Kenapa harus dengan memasukkan orang ke penjara itu menjadi suatu kepuasan secara batin dari si pelapor? Kan nggak juga, nggak benar juga begitu. Faktanya memang betul, Doktif ini dicabut izin edarnya 4 produknya. Terus mau gimana? Gue tidak membela DRL, sorry ya, gue nggak kenal DRL siapa dan gue nggak peduli. Ya kan? Nah, gue cuman mau bilang bahwa ini ada Badan POM dan di situ ada tugasnya untuk melakukan suatu pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha termasuk skincare ini. Itu sudah dilakukan belum? Kalau belum, lakukan dulu. Kan enak kan seperti itu kan? Jadi kita tuh nggak ada huru-hara, sedangkan kita tahu sendiri bahwa Doktif ini adalah sebagai pelaku usaha juga. Selain dia dokter, tapi dia juga mempunyai suatu produk yang si Doktif ini menjual juga. Kalau misalkan kita serempet-serempetin sama persaingan usaha, bisa apa enggak? Bisa. Bisa nggak ada kecemburuan? Bisa. Nah ini yang gue katakan bahwa tidak murni, bahwa Doktif ini kita bisa bilang sebagai konsumen yang beritikat baik. Itu dulu pengantarnya Bang Willy, mungkin yang lain bisa nambahin. Jadi Bang Rapi, memang Doktif ini lebih pintar daripada lawyer, karena Doktif sudah mampu untuk dari laporan dia sudah sampai penetapan tersangka dan lain sebagainya. Nah, sedangkan lawyer saat ini apa yang dilakukannya terhadap Doktif yang memang seperti yang Bang Rapi sampaikan bahwa ada dugaan terkait dengan produknya pun yang tidak sesuai. Nah, silahkan para lawyer yang hebat-hebat, katanya mungkin lawyer dari Makassar, dari Sulawesi. Bentar, gue potong ya. Bentar. Bro, boleh nggak berhenti? Bentar, lawyer sedikit lagi gue lupa. Gue sedikit, teman-teman harus. Boleh nggak berhenti? Sedikit Kau di Bang mana, lawyer. Sherlock? Terus Rai, saya Bang di lawyer, Jakarta, kau di mana? udahlah, Bang. Di sini, mau di malam. Sudahlah. Bentar dulu, ini nih. Sudahlah bang, kita mengalah aja bang. Hah? Kita sebagai orang dari Makassar. Oh, ini malam? Mengalah bang. Sudah bang, mengalah aja bang. Mengalah bang. Aduh, Bentar. kau ada dasar perempuan bencong. Kau pakai rok aja, pakai rok kau. Bang, Pakai BH. abang. Pakai BH kau. Bang, kita mengalah aja. Soalnya tadi saya juga marah karena memang saya nih didikan Makassar, jadi pasti saya marah juga. Cuma kita mengalah, bang. Jangan begitu ya, bawa Makassar begitu tidak boleh. Saya Dikit Pakai lagi, rok Bang. saja, pakai BH kau, bencong homo kau. Bentar dikit lagi ya. Dan ini Bang Willy. Dan harus perlu juga kita pahami terhadap produk-produknya
ini gue mengutip DRL-nya ya, DRL-nya nih, ini bukan kata gue, tapi DRL yang sampaikan. Tergantung teman-teman bisa mengetahui ini atau enggak nih. Gue kasih informasi bahwa terhadap produk-produk yang sekarang dipersangkain tidak benar atau melanggar aturan, itu sebelumnya ternyata sudah ada izin edarnya dari Badan POM, Bang Willy. Nah, yang jadi masalah ketika Badan POM sudah mengeluarkan surat izin edar, lalu ditemukan suatu kesalahan-kesalahan di lapangan, ini Badan POM lalu mau kita lepas tangan aja. Oh, Badan POM enak banget kerja Badan POM kalau gitu. Gue tinggal tanda tangan memberikan izin edar terhadap pelaku usaha. Nanti di tengah jalan kalau misalkan pelaku usaha itu melakukan pelanggaran, gue tinggal melakukan tindakan terhadap si pelaku usaha itu. Gila nggak lo, Bang? Itu kan sangat merugikan pelaku usaha juga. Ini kalau dari kita, dari si pelaku usaha. Kalau dari segi konsumen, kita balik lagi nih, tinggal merasa apa yang dirugikan, itulah memang dia klaim. Tetapi tidak, ini pemidanaan itu bukan upaya terakhir, Bang. Sebelum langkah-langkah yang sifatnya persuasif itu belum dilakukan, Badan POM belum ada, Bang. Fair nggak kita? Ini izin edarnya ada nih, izin edar udah ada. Terus ditemukanlah kesalahan di lapangan. Lalu Badan POM bilang, ya sudah proses aja. Wih, enak banget kalau kayak gitu. Gue maulah jadi ketua Badan POM kalau kayak gitu. Cair gue banyak. Gaji negara gue. Tapi kalau misalkan ada kesalahan, tinggal gue tindak aja orangnya. Hebat gue bilang. Nah, baru sadar Bang Rapi rupanya. Tetapi Tar dulu, Jack, tar dulu. akan tetapi kan pihak BPOM juga sudah menyampaikan, ya, Kepala BPOM sudah menyampaikan bahwasanya itu adalah tugas daripada kami menyatakan suatu produk ataukah memang tenaga medis juga yang memang menjual seperti itu kan tugas kami. Kalau ada yang melampaui kewenangan kami, ya tunggu aja, nanti akan berurusan juga dengan pihak para penegak hukum. Itu BPOM sudah merilis itu, Bang Rapi. Jadi kita masih Itulah. Ini makanya gue bilang, Bang, gue mengutip statement dari Dokter Taruna sebagai Ketua Badan POM terkait produk Doktif yang 4 itu dicabut nih. Gue baru baca artikelnya di Metro TV. Dokter Janet izin dulu, Dok. Gue baru lihat di artikel berita Metro TV. Di situ Dokter Taruna bilang bahwa terkait komposisi yang tidak sesuai terhadap 4 produk Doktif ini dapat menimbulkan bahaya juga kepada kulit, bisa menimbulkan alergi. Apakah itu bukan salah satu bentuk kerugian? Oke? bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat. Sekarang kita nuntut nih ke Doktif. Dia ini kan katanya buat atas nama masyarakat. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Doktif terhadap produk 4 itu? Apakah dia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya? Melaporkan dirinya sendiri misalkan. Aduh Pak, ini saya ini ternyata melakukan hal yang sama Pak. Tolong proses pas saya Pak. Adili saya Pak. Kira-kira apa yang pantas hukuman buat saya? Kan itu baru fair. Tapi tidak. Doktif sendiri ingin mendapatkan pembinaan dari Badan POM, dan itu gue rasa diinginkan oleh seluruh pelaku usaha produk-produk skincare, yaitu melakukan pembinaan dari Badan POM terhadap mereka. Itu tidak dilakukan, Bang Wil. Ada sanksi administratif sudah dijalankan belum? Tapi tidak, ini justru malah mempidanakan orang. Nah itu parah, Bang. Itu dulu, Bang. Ya, oke. Coba saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi, Om Pedro. memang enggak, gue dikit ya, gue baru naik nih. Gue cuma mau bilang begini, memang Doktif ini harusnya sadar diri. Jangan mengatasnamakan masyarakat. Ya kan, padahal dia sendiri yang melaporkan. Seharusnya kalau memang dia masyarakat, ya biarkan masyarakat. Jangan mengatasnamakan semua orang 200 miliar. Enak kali mengucapnya. Yang minta tuntut paling 1, 2, 3 orang, ini disebutnya semuanya. Jangan begitulah sesama pelaku usaha. Etika itu harus dipakai itu sesama pelaku usaha itu. Jadi ada kerugian yang terjadi yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan, ya dampaknya itu harus besar. Kalau dampaknya nggak besar bagi kesehatan, nggak bisa masuk ranah pidana, itu perdata. Yang pertama. Yang kedua, tergantung daripada Enoya nggak? Enoya mereka dalam mengangkat perkara ini. Jadi Enoyanya apa?
Apa mereka mau, si Doktip ini benar-benar mau menyelamatkan konsumen yang sudah bertahun-tahun menggunakan produknya Dr. Richard Lee? Apakah Enoyanya ini bisa menjadi mensrea kan gitu? Makanya saya bilang tadi di sini tergantung daripada Enoya masing-masing. Ya. Kalau Enoyanya ini baik, insya Allah semuanya akan baik. Ya. Nah, Dr. Richard Lee ini dagang udah lama, udah sampai kebeli rumah seharga ratusan miliar. Sementara waktu Dr. Richard Lee mengiklankan produknya ini, saya masih ingat beberapa tahun lalu, semua orang se-Indonesia ini viral, tahu dan menyambut gembira, bahkan meminta pada Dr. Richard Lee untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. Yang berikutnya, Dr. Richard Lee nggak mungkin mau memproduksi sebanyak-banyaknya kalau nggak ada izin BP POM. Benar kata rekan kita tadi, siapa tuh? Arif ya? Raffi. Bahwa BP POM itu secara berkala harus membina orang-orang yang telah diberikan label halal atau apalah gitu istilahnya. Izin BP POM. Itu. Di situ ada hydroquinone, ada merkuri, ada apa segala itu. Harus dibina oleh mereka. Jangan sampai mereka kedapatan menggunakan itu, dan harus diuji lab sepersekian bulan. Itu undang-undang BP POM peraturannya. Nggak bisa dibiarkan begitu aja. Setelah ribut viral, Dr. Richard Lee udah kebeli rumah, beli mobil mewah apa segala, baru diviralin ribut semua. Sementara dulu dokter dokter apa nih namanya yang bertopeng? Dokter namanya susah banget. Dokter Samira. Ya, Dokter Samira ini dari dulu kemana aja? Kok baru mempermasalahkan sekarang? Itu. Untuk produk Dokter Samira yang empat produk yang udah dibekukan itu juga harus ada pelapor atau yang mengajukan pengaduan. Kalau itu nggak ada, administrasi hukumnya nggak terbuka. Jadi inisiatif siapa yang dirugikan atas produknya Dokter Samira itu? Cari yang dirugikan. Saya rasa udah makin sulit ya, karena temposnya sudah nggak ada, dia udah ditutup. Mau beli lagi udah nggak mungkin. Karena buru-buru Dokter Samira dengan pemahamannya langsung ditutup, takutnya dia bermasalah. Akhirnya yang bermasalah sekarang kan Dr. Richard Lee. Hari ini pengusaha skincare ataupun bahan kecantikan itu jumlahnya hampir ratusan ribu orang, dan hampir 80% itu melanggar karena menyelipkan merkuri dan hydroquinone serta lain-lainnya, mengoplos bahan-bahan yang tidak layak untuk diproduksi untuk kecantikan. Kenapa saya berani berbicara begini? Karena saya pengusahanya. Saya dari 2019 pengusaha skincare. Dan jujur, sebenarnya kalau kita mengikuti peraturan, BP POM itu nggak bisa sembarangan keluar. Dia harus ada uji lab, harus dipakai dulu produknya selama berapa bulan sampai setahun maksimal berkala, baru bisa diproduksi secara massal. Dan pertanggungjawabannya itu dibina terus. Dipanggil untuk sosialisasi tentang bahan-bahan yang tidak boleh dipakai oleh pengusaha dalam memproduksi skincare-nya. Itu dibina terus per 3 bulan atau 2 bulan sekali. Itu menurut peraturannya. Nah masalahnya, si pengusaha-pengusaha ini karena udah merasa besar, diundang untuk seminar nggak datang. Gitu loh. Diundang untuk seminar nggak datang. Mereka taunya ambil untung terus. Gitu. Dan yang make pun nggak komplain, apalagi emak-emak ya, yang emak-emak yang mukanya putih pak, sikunya hitam, itu paling senang pakai skincare kan, yang penting mukanya putih, kalau badan ditutup nggak apa-apa lah, pakai jaket kan gitu. Jadi artinya di sini, kalau mau mempidanakan Dr. Richard Lee hari ini, ya ini unsur untuk membantu rakyatnya itu atau demi kepentingan rakyat itu 90%. 10%, sorry, 10%. Dan 90%-nya ini adalah kelakuan yang ngiri ya terhadap kemajuan dan kesuksesan Dr. Richard Lee. Lebih ke ngiri ini. Lebih ke iri dan dengki. Karena yang saya pelajari ya selama saya nonton media sosial terkait perkara ini administrasi hukumnya udah cacat. Dari mulai awal melaporkan sampai ke proses penersangkaan itu udah cacat semuanya. Gitu loh. Tapi kenapa ini harus dipaksakan?
Artinya saya bisa menyimpulkan bahwa Dr. Richard Lee ini kena politik sosial yang dilakukan oleh Dr. Tip karena mereka ini ngiri dengan khususnya Dr. Richard Lee. Ngiri, iri dan dengki. Kalau bicara masalah supremasi hukum, ini jauh sekali. Gitu loh. Apalagi enoyanya daripada Dr. Tip itu udah muncul mens reanya. Niat jahat. Enoya itu kan niat. Enoya dari Dr. Tip ini sudah negatif, udah muncul motif mens rea. Makanya tadinya niat dia itu membeli untuk menjebak Dr. Richard Lee, ya. Niat dia loh, niat dia. Tadi dia membeli untuk menjebaknya. Akhirnya motif itu ketahuan oleh masyarakat, sehingga muncul mens rea di situ. Nah ini bisa saja nanti pengacaranya menggunakan KUHP baru atau KUHP baru ya, dan mengajukan keberatan-keberatan karena alat bukti atau barang bukti yang didapat oleh Dr. Tip ini dengan cara yang tidak baik, gitu loh. Alat bukti menurut KUHP yang tidak baik dan tidak dibenarkan oleh undang-undang itu cacat hukum, cacat formil. Tidak boleh digunakan untuk mempidanakan seseorang. Saya bilang tadi di sini, kapan Dr. Tip itu mengetahui produknya Dr. Richard Lee? Kalau udah lama mengetahuinya, lalu ributnya baru sekarang, berarti ada unsur sentimen pribadi. Yang lebih parah gini Bang Firdaus, kalau dia tahu produk DRL itu bermasalah tapi tetap dibeli, itu yang lebih parah lagi. Oke lah, kepentingannya mungkin untuk mendapatkan bukti, ya kan? Masalahnya Dr. Richard Lee juga kan nggak bisa disalahin. Kalau dia nggak ada backup dari BPOM, dia nggak mungkin jual secara massal. Karena ada legal standing dari BPOM, makanya dia berani produksi sebanyak-banyaknya, ditaruh di mana-mana di toko online-nya, sehingga orang bisa pesan. Jadi peran BPOM juga nggak bisa disingkirkan di sini karena menganut unsur kausalitas, hubungan hukum antara satu sama lainnya. Makanya saya kemarin di Komal yang pertama saya bilang, kalau ini dinaikkan sebagai tersangka, semua pihak termasuk yang dagang, termasuk si pemilik keranjang kuning, termasuk si BPOM menjadi tersangka semua. Kalau hanya Dr. Richard Lee, ini cacat administrasi. Gitu. Jadi nggak bisa Dr. Richard Lee jadikan tersangka tunggal. Sementara ini delik umum gitu, delik biasa. Gitu. Dan kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Kesehatan, korbannya harus banyak. Gitu loh. Korbannya harus banyak, minimal lebih dari 50+1 korbannya. Misalnya yang beli sama Dr. Richard Lee selama bertahun-tahun ini udah 1 juta orang jadi pelanggannya. 500.000 plus 1 baru bisa. Itu pun melalui gugatan, bukan pidana. Karena Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih cenderung ke perdata, bukan ke pidananya. Harus diuji dulu di PMH. Gitu. Maka kalau hari ini Dr. Richard dipaksa untuk jadi tersangka, saya pernah sempat berstatement sama rekan kita Willy, kita ajukan aja amicus curiae. Ya, amicus curiae itu adalah cara kita untuk memberikan pendapat hukum untuk meyakini hakim. Gitu. Amicus curiae itu. Itu. Makanya saya bilang tadi di sini, ini dari awalnya udah salah semua administrasinya. Ada etikat baik, ada etikat tidak baik di sini. Enoyanya ini udah jadi mens rea. Kalau andainya ini enoya untuk rakyat, mungkin masih tetap enoya ya, niat baik. Tapi karena udah ada niat jahatnya, jadi mens rea di sini muncullah delik baru. Nah kalau pengacaranya paham tentang KUHP yang baru, dia bisa tuntut ulang. Tuntut balik, gitu. Gimana cara penuntutan seperti menggugat balik atau penuntut balik? Caranya gimana ya? Baca KUHP, gitu loh. Baca KUHP dan KUHP. Pengacaranya harus cerdas. Kemana-mana nenteng buku KUHP dan KUHP yang baru. Itu. Ada kesempatan untuk menuntut ulang. Kalau dulu kan dilapor balik, ya kan? Pasal 220 ya, junto pasal 318. Sekarang ada KUHP baru. Bisa menuntut balik di dalam laporan yang sama. Gimana caranya ya? Saya nggak mungkin buka karena saya bukan pengacaranya. Bayar dulu saya, gitu loh. Kayak saya bilang tadi, saya minta duit sama Dr. Richard Lee, saya masukin amicus curiae, ya kan? Gitu. Ya dari saya itu aja. Terima kasih. Ya.
Ya, terima kasih sudah memberikan edukasinya juga nih Bang Firdaus. Nah, kalau dulu itu di pasal 317, Bang. 317 kita bisa melaporkan balik yang bersangkutan. Oke, dilanjut lagi karena ini ada yang baru lagi. Silakan, Papi Al-Fajri. Silakan, kasih dulu. Next dulu Bang, kita ini dulu nyimak dulu nih Bang Willy. Oke, kalau begitu. Ini ada Izin Gi. menambahkan Bang Willy. menyimak Om. Oke, siap. Siap. Izin menambahkan Bang Willy. Jadi menanggapi Bang Firdaus tadi ya.